Oke, jadi kita akan membahas terkait perencanaan pelabuhan. Nah, tahapan-tahapan di dalam perencanaan pelabuhan, tentu ketika kita mau merencanakan suatu pelabuhan, ini didasari oleh suatu ide dasar, ya. Nah, ide dasarnya sendiri terbagi menjadi dua pokok ide dasar. Kenapa kemudian kita mau membuat suatu pelabuhan, ya? Yang pertama adalah kebutuhan, ya. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa adanya suatu pelabuhan itu sangat eh, terkait juga dengan daerah hinterland di sekitarnya, ya. Jadi ketika daerah hinterland di sekitarnya membutuhkan suatu pelabuhan, demikian pun sebaliknya, ya, eh, dibutuhkan suatu pelabuhan untuk daerah hinterland di sekitarnya, maka itulah menjadi salah satu ide dasar di dalam kita membuat suatu pelabuhan, ya, dalam merencanakan pelabuhan. Itu kebutuhan. Kemudian kita lihat prospek, ya. Nah, sama halnya ada daerah hinterland kita yang prospeknya semakin berkembang, ya, komoditasnya semakin berkembang dan lain sebagainya. Itu juga menjadi dasar direncanakannya suatu pelabuhan. Demikian juga kalau misalnya sudah ada pelabuhan existing, ya, sudah ada pelabuhan tetapi kapasitasnya belum mencukupi, misalnya pelabuhannya masih kecil, ya, eh, apa eh, kapasitas layanannya belum terlalu besar dan lain sebagainya, padahal prospeknya ke depan semakin tinggi, ya, untuk terkait pelayanan, terkait jumlah barang yang akan masuk ataupun yang akan keluar. Nah, maka tentu di situ ada prospek untuk mengembangkan pelabuhan yang existing ini. Jadi dilakukan peningkatan kapasitas, ya. Peningkatan kapasitas mengembangkan eh, kapasitas pelabuhan, ya. Jadi direncanakanlah suatu pelabuhan yang lebih besar. Jadi itulah kira-kira dua ide yang melatar belakangi, ide dasar yang melatar belakangi dibuatnya atau direncanakannya suatu pelabuhan. Setelah ide dasar, maka dibuatlah suatu master plan, ya. Jadi kita merencanakan, tentu kita harus punya plan. Dalam hal ini eh, diawali dengan master plan, ya. Master plan-nya ini terdiri dari ditinjau dari segi teknis maupun dari feasibility studinya, ya. Bagaimana perencanaan pelabuhan ini dari segi teknis, ya. Sinilah mulai dari engineeringnya, ya, eh, secara umum dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga kelayakan studinya, ya. Di sini ditinjau bagaimana kelayakannya dari segi eh, tidak hanya dari segi teknis, ya, tetapi juga dari segi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu biasanya di dalam membuat master plan ini, khususnya di dalam membuat studi kelayakan, maka di sini yang terlibat bukan hanya orang teknik, ya, tetapi juga berbagai bidang ilmu terlibat di dalam membuat studi kelayakan, ya, untuk suatu master plan pelabuhan, ya. Eh, dan saya yakin tidak hanya eh, proyek pelabuhan saja, semua proyek ketika akan direncanakan itu dibuat master plan-nya dan melibatkan berbagai bidang ilmu, ya. Setelah itu kita buat analisis mengenai dampak lingkungannya, ya, AMDAL-nya. Tentu proyek apapun itu sangat apa namanya eh, perlu untuk ada kajian AMDAL, ya. Bagaimanapun juga di dalam melakukan rekayasa pada suatu lokasi tertentu, ya, maka tentu akan berpengaruh, ya, di sekitarnya dan lain sebagainya, termasuk pelabuhan, ya. Kita akan membangun apa namanya bangunan di darat dan juga di laut, ya. Nah, tentu ada
kajian-kajian bagaimana pengaruhnya di darat, demikian juga bagaimana pengaruhnya di laut ya, dan lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita buat lebih lebih fokus ya, lebih detail terkait DED-nya ya, detail desainnya atau detail uh, engineering desainnya ya. Disitulah dibuat secara detail bagaimana perencanaannya ya, secara detail sampai penulangannya dan sebagainya secara detail ya. Setelah itu ada, barulah dilaksanakan pekerjaannya di lapangan. Ini kira-kira urutan daripada perencanaan suatu pelabuhan. Nah, kemudian kalau kita tinjau lebih spesifik terkait studi kelayakan atau feasibility study, ya, maka kita akan menemukan suatu mindframe seperti ini di dalam suatu studi kelayakan. Tentu kita akan lihat dulu kondisi existingnya bagaimana ya. Dalam hal ini kita lihat bagaimana suatu pelabuhan itu hierarkinya di dalam pelabuhan nasional, ya. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, tapi saya tidak tahu apakah sudah berubah sekarang. Itu ada hierarki pelabuhan ya, mulai dari gateway port ya, kemudian juga uh, apa feeder port dan lain sebagainya. Bagaimana hierarkinya ya? Apakah memang layak direncanakannya suatu pelabuhan ini di, diawali dengan peninjauannya terhadap hierarki suatu pelabuhan, interkoneksi uh, pelabuhan yang ada di Indonesia ya. Apakah memang perlu, apakah memang uh, apa namanya akan mendukung ya interkoneksi pelabuhan dalam hal ini uh, dengan adanya pembuatan pelabuhan itu yang akan masuk dalam hierarki pelabuhan nasional kita dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu kita juga tentu di dalam studi kasus itu kita mau lihat bagaimana pertumbuhan penduduk dan mobilitasnya ya. Karena eh, kalau penduduknya semakin bertumbuh ya, semakin eh, mobile ya suatu masyarakat dan lain sebagainya, maka tentu ini menjadi salah satu latar belakang dibangunnya juga suatu pelabuhan ya untuk mengakomodir semakin bertambahnya penduduk, semakin mobilenya, semakin eh, apa namanya meningkatnya kebutuhan untuk mobile dan sebagainya. Nah, kemudian PDRB-nya ya, apa namanya Regional Economic Growth-nya. Kalau bahasa Indonesianya itu PDRB ya. Nah, bagaimana semakin besar ya, kalau tentu semakin besar semakin berkembang maka tentu layak untuk dibangun suatu pelabuhan untuk mendukung ini semua. Ya, kemudian perkembangan teknologi ya, regulasi lain sebagainya. Jadi memang kita tinjau juga mulai dari bagaimana prospek perkembangan daerah-daerah hinterlandnya bagaimana ya, komoditinya, penduduknya, ya, perkembangan uh, apa namanya pertumbuhan uh, regionalnya dan lain sebagainya. Kemudian itu menjadi ide untuk dibangunnya suatu pelabuhan ya. Uh, maka baru kemudian kita lakukan ya. Jadi mohon maaf tadi feasibility study itu mulai dari yang hijau ini. Ini adalah background ya. Ini background. Kemudian feasibility studinya kita mulai dari sini ya. Mulai dari ide kita masuk ke tinjauan feasibility study atau studi kelayakan. Nah, ini karena di sini adalah idea saya tidak terlalu fokus. Di sini baru idea ya. Ya, jadi mohon maaf saya tadi ada kesalahan. Jadi inilah semua ya
ide dasar ataupun latar belakang dibangunnya suatu pelabuhan. Kalau sudah, kita lakukan tinjauan kelayakan. Nah, tinjauan kelayakan di sini tentu bukan hanya dari aspek engineering ya, mulai dari aspek hukumnya bagaimana. Ada enggak landasan hukum yang eh, mengatur ya. Nah, kemudian kita tinjau layak tidak dari segi hukum. Kemudian dari segi sosial ekonominya bagaimana. Kemudian dari segi market. Market aspek ini maksudnya bagaimana nanti kalau pelabuhannya dibangun ya. Eh, banyak tidak yang pakai pelabuhan ini ya. Eh, dari segi market ya. Jadi dari segi pasarnya pelabuhan ini bagaimana? Karena kalau misalnya sudah dibangun terus ternyata tidak ada yang pakai ya, maka nanti rugi ya. Nah, jadi nanti ditinjau dari mulai studi kelayakan bagaimana nanti prospek pasarnya pelabuhan ini ya, apakah banyak yang menggunakan uh, seperti itu. Kemudian dari engineeringnya ya. Nah, tentu dari segi engineeringnya ditinjau juga bagaimana lokasi, rencana lokasinya ya, layak tidak, kemudian juga dari kondisi perairannya, gelombangnya, arus, pasang surut ya. Nah, kemudian lanjut ke manajemen dan operasinya nanti bagaimana ketika pelabuhannya nantinya berjalan, apakah operasinya mulai dari aspek operasional pelabuhan layak, manajemennya bagaimana. Nah, itu ditinjau semua, kemudian dari finansial aspek ya. Nah, tentu pasti akan ditinjau juga masalah uh, apa namanya cost benefitnya ya. Jadi kita keluarkan cost ketika membangun, apakah nanti benefitnya bisa lebih besar. Nah, jadi dari finansial aspeknya juga ditinjau. Kalau misalnya cost benefitnya malah lebih besar cost, ya nanti ditinjau lagi kelayakannya, layak tidak ya. Jadi nanti akan ditinjau bagaimana aspek finansialnya dalam hal ini cost benefitnya dan lain sebagainya. Nanti akan bermuara ke suatu decision ya, apakah membangun pelabuhan itu layak atau tidak layak di suatu lokasi tertentu. Nah itu. Nah, sekarang kita lihat lagi satu persatu dari mulai aspek hukum bagaimana, sosial ekonomi bagaimana, market, engineering, manajemen operasi, dan finansial ya. Jadi kalau dari aspek hukum ya, bagaimana hukum yang terkait, kemudian bagaimana regulasi pemerintah pusat ya, pemerintah lokal ya, kemudian juga dari regulasi Pelindo yang menangani pelabuhan ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan pertama, pelabuhan itu ditangani oleh yang namanya Pelindo, Pelabuhan Indonesia ya, Pelindo. Bagaimana regulasinya ya. Nanti akan outputnya itu akan keluar studi dari aspek hukumnya bagaimana ya. Nah, setelah dari situ masuk ke sesuai dengan diagram di atas ini, kita setelah dari aspek hukum kita masuk ke aspek sosial ekonomi. Nah, ini sebenarnya begini ya, adik-adik, tugasnya nanti tidak sekomplit ini. Maksudnya nanti adik-adik tidak tidak melakukan tinjauan-tinjauan ini. Ini hanya memberikan gambaran. Jadi nanti ada yang adik-adik buat itu hanya miniatur saja, miniatur perencanaan pelabuhan khususnya dari segi engineeringnya saja ya. Nah, tetapi ini tentu membuka penjelasan ini, membuka eh, pengetahuan adik-adik bahwa merencanakan suatu proyek ya, proyek besar ya, proyek vital ya. Mungkin bukan cuma pelabuhan, tapi proyek-proyek besar lainnya itu ternyata tinjauannya itu sangat detail mulai dari awal ya. Jadi tidak serta-merta uh, hanya kita hanya berpikir hanya dari tinjauan engineering saja, tidak ya. Tetapi semuanya itu dilakukan tinjauan sebelum uh, sebelum dilakukan perencanaan detail ya untuk kemudian dilaksanakan. Jadi banyak tinjauannya dan ini memberikan gambaran kepada adik-adik bahwa di
di dunia nyata perencanaan suatu proyek itu diawali dengan tinjauan yang sangat detail dan banyak dan melibatkan banyak bidang ilmu, ya. Nah, ini hanya untuk memberikan gambaran saja. Nah, jadi setelah keluar output daripada aspek hukum, maka kita lanjut meninjau aspek sosial ekonomi, ya. Nah, jadi eh, output daripada aspek hukum kita lanjut meninjau yang hijau ini adalah aspek sosioekonomi, ya. Ah, ini. Jadi tinjauan aspek sosial ekonomi itu mulai dari populasi, ya, bagaimana populasi pertumbuhan, bagaimana populasi penduduk, ya, kemudian juga ininya apa namanya, eh, nggak standar kehidupannya, ya, dalam hal ini eh, gajinya dan lain sebagainya, ya. Nah, itu ditinjau semua dari faktor sosial ekonomi. Nah, kemudian juga kulturnya bagaimana, ya. Kemudian lingkungan sosial ekonominya bagaimana, ya. Itu ditinjau semua, em, sehingga nanti keluar output eh, studi aspek sosial ekonomi, ya. eh Seperti itu. Jadi saya sendiri sebenarnya tidak pernah terlibat di sini, ya. Saya tidak pernah terlibat tinjauan hukum, saya tidak pernah terlibat tinjauan ekonomi. Saya sendiri memang terlibatnya di engineering saja, ya. Tapi ini tentu ini yang terlibat nanti orang hukum, orang sosial ekonomi dan sebagainya, ya. Tapi tidak apa-apa kita berikan gambaran. Saya berusaha memberikan gambaran walaupun saya sendiri belum pernah terlibat di sini. Kita sama-sama mempelajari bahwa inilah eh, kira-kira eh, apa namanya gambaran, ya, bagaimana melakukan studi kelayakan secara spesifik, ya, dari berbagai bidang ilmu. Nah, jadi sampai kultur, sampai lingkungan sosial ekonomi, ya, kemudian populasi, kemudian eh, gajinya mungkin masyarakat, bagaimana standarnya, UMR-nya dan lain sebagainya, itu semua ditinjau, ya. Karena tentu semua ditinjau ini karena tentu nanti ada keterkaitannya dengan layak tidaknya suatu pelabuhan di lokasi tersebut, ya. Layak tidaknya dari aspek hukum, layak tidak dari aspek sosial ekonomi, ya. Nanti setelah kita tinjau aspek sosial ekonomi, keluar outputnya, kita lanjutkan ke aspek market dan aspek engineering, ya. Nah, jadi dari aspek market atau pasarnya, nah ini yang hijau, ya, aspek marketnya. Nah, tentu kita di sini tinjau bagaimana permintaannya, ya, transport trennya, ya, kemudian hinterland dan networkingnya, ya. Kemudian pertumbuhan ekonominya, kemudian demografinya, ya. Kemudian kita lihat supply-nya, output daripada studi engineering aspek, ya. Nah, ini nanti saling terkait, ya. Makanya kenapa di sini di atas ini di diagramnya, di diagram besarnya ini, nah ini market aspek sama engineering aspek itu ada keterkaitan, ada tanda panah merah, ini saling terkait satu dengan yang lain dan posisinya sejajar. Nah, jadi nanti output daripada engineering aspek itu nanti menjadi masukan juga ke eh, aspek ekonomi, ya. Nah, karena nanti tentu akan eh, berhubungan, ya, bagaimana nanti ke proyeksi, ya, proyeksi arus barang dan penumpang, ya. Proyeksi arus barang dan penumpang nanti akan berpengaruh ke fasilitasnya nanti yang terkait dengan aspek engineering, bagaimana kebutuhan dermaganya, ya, ke kapasitas fasilitasnya untuk barang dan penumpang, ya. Nah, itu jadi tentu kita tinjau kebutuhannya, ya, berdasarkan market, ya, pasarnya, bagaimana transportnya, bagaimana hinterlandnya,
pertumbuhan ekonominya, nah, itu nanti akan berpengaruh ke kita bisa melakukan proyeksi. Proyeksi itu maksudnya eh, misalnya tahun ini tahun 2023 ya. Nah, nanti kita bisa melakukan proyeksi tahun 2024 bagaimana, tahun 2025 bagaimana ya. Bagaimana proyeksi arus barangnya ya, arus barang dan penumpang. Apakah arus barang dan penumpang ini semakin besar di tahun-tahun yang akan datang? Itu namanya proyeksi ya. Yang mana tentu itu didapat dari eh, aspek apa namanya tinjauan aspek pasarnya nanti ya, pasar daripada pelabuhan ini. Nah, kalau kita sudah dapat proyeksi arus barang dan sebagainya, nanti akan connect ke aspek engineering. Dalam hal ini bagaimana kapasitas fasilitas-fasilitas fisiknya di suatu pelabuhan itu yang mana terkait dengan aspek engineering. Mulai dari kebutuhan dermaganya, kebutuhan gudang, kebutuhan lapangan penumpukan, kebutuhan lebar kolam pelabuhan, ya, kebutuhan panjang dermaga dan lain sebagainya. Nah, nanti akan keluar output daripada uh, market ya, uh, daripada studi aspek pasar ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita masuk kepada survei, manajemen dan operasinya. Nah, tapi kita lihat dulu engineering aspeknya ya, karena setelah sebelum masuk ke manajemen dan operasi, kita lihat market, kita lihat engineering juga. Tadi kita sudah bahas market, sekarang kita bahas yang engineering. Nah, jadi nanti output daripada market, yang mana kebutuhan untuk fasilitas pelabuhan, itu berhubungan dengan kebutuhan fasilitas pelabuhan ya, yang kita dapat dari hasil analisa pasar. Nah, nanti akan uh, uh, bisa kita buat bagaimana layout plan dan master plan-nya ya. Kemudian juga uh, kita bisa tahu bagaimana service standarnya ya, kemudian transport teknologinya, kemudian yang engineeringnya seperti tanahnya, kemudian kondisi oceanografinya ya, mulai dari gelombang, arus, pasang surut, kemudian topografinya, akses jalan ya, kemudian juga bagaimana pengaruh dampak lingkungannya ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita buatlah layout plan ya, layout plan-nya ya, kemudian master plan-nya karena tadi di ya, jadi nanti feasibility study teknis itu kita bisa membuat satu master plan ya. Nah, jadi nanti setelah itu kita bisa buat bagaimana layout plan-nya, kemudian project dimensi projectnya dan skopnya. Misalnya tahun 2015 ini kira-kira skop project yang akan dibuat, yang akan dilaksanakan. Tahun 2025 ini skopnya seperti itu ya. Kemudian termasuk juga apa namanya detailnya, detail engineering desainnya. Nah, jadi bagaimana konstruksi materialnya ya, material apa yang kita gunakan, kemudian metode konstruksinya bagaimana, sumber materialnya, kemudian juga unit price-nya, ya, kemudian peralatan yang kita gunakan, kemudian fasilitas spesifik untuk penumpang, misalnya untuk listrik ya atau tenaga powernya ya, uh, maritim facilities-nya, jadi fasilitas perairannya seperti alur pelayaran dan sebagainya. Kemudian bagaimana fasilitas untuk kalau misalnya kontainernya itu kontainer-kontainer besar ya dan lain sebagainya. Nah, nanti akan keluarlah output daripada studi engineering ya. Nah, keluar juga biaya proyek dan schedule-nya nanti di dalam mengerjakan proyek ini. Nah, itu. Nah, jadi itu adalah aspek engineering ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke
aspek manajemen dan operasi suatu pelabuhan. Jadi ini adalah manajemen operasinya nanti ketika sudah uh, jadi pelabuhannya, apakah uh, bagaimana tipe organisasinya nanti ya, struktur organisasinya, bagaimana tipe operasinya, suatu pelabuhan itu. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke aspek finansial. Aspek finansial ya, project cost, operational cost ya. Jadi ini cost-nya. Ini cost-nya. Kemudian nanti tentu akan kita lihat bagaimana benefitnya ya. Cost-nya kan tentu sudah ada cost dari mulai project ya. Ketika projectnya dibangun bahkan sebelum ya, dengan melakukan studi-studi sebelum pelaksanaan. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian maintenance itu sudah ada cost-nya. Jadi itu dihitung semua di dalam project cost. Nah, kemudian ketika sudah jadi pelabuhannya kemudian beroperasi ya ada cost-nya juga ketika dia beroperasi ya. Ada cost untuk penggunaan eh, alat-alat berat di dermaga ya. Kemudian ada cost untuk misalnya penggunaan kapal tunda dan lain sebagainya ya. Mulai dari project ada cost-nya, operasional ada cost-nya, ini kita hitung cost-nya berapa. Kemudian eh, analisis segmen-segmen kerjanya, kemudian pasarnya, nanti dari pasar semua dan sebagainya muncul income ya. Ada benefit di sini ya. Sorry, ada income ya. Nah, nanti akan ditinjau ada cost, ada income, nanti kita tinjau bagaimana eh, net apa IRR-nya, return rate-nya ya, return rate-nya. Kemudian juga benefit cost rasionya ya, rasio antara keuntungan dengan cost yang kita keluarkan. Kemudian juga cash flow-nya nanti bagaimana ya, ketika project ini sudah beroperasi ya, bagaimana cash flow-nya, benefit project-nya, balance dan lain sebagainya ya. Nah, nanti keluarlah dari sekian banyak tadi aspek-aspek tinjauan kita mulai dari hukum, sosial ekonomi, pasar, engineering, kemudian juga manajemen dan operasinya ya. Kemudian dari finansialnya nanti keluar visible atau tidak visible ya. Layak atau tidak layak. Kemudian selesai ya. Jadi ini kira-kira gambaran eh, apa namanya perencanaan suatu pelabuhan mulai dari eh, awal sampai pelabuhan itu eh, sampai pelabuhan itu dipastikan layak tidak layak dan kemudian dilakukan pelaksanaannya ya. Nah, silakan nanti boleh diperkaya ya kalau misalnya bingung-bingung dengar penjelasan saya ya, karena memang jujur saya tidak pernah terlalu terlibat ya di dalam eh, feasibility study khususnya di bidang-bidang lain ya. Saya sendiri memang masih terlibatnya di engineering saja. Nah, tapi inilah kira-kira gambarannya. Saya berusaha memberikan gambaran bagaimana perencanaan pelabuhan itu mulai dari feasibility studinya yang ditinjau secara spesifik dari berbagai aspek hingga nanti keluarlah suatu keputusan bangunan apa pelabuhan ini layak untuk dibangun atau tidak. Kemudian kalau layak dimulailah lagi untuk uh, apa namanya dibuat desain engineering detailnya dan dilaksanakan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bangunan-bangunan standar pada pelabuhan. Ini sebenarnya pengulangan saja ya. Ini kan sudah kita bahas di pertemuan 1-2 ya. Bangunan-bangunan standar itu tentu ada pemecah gelombang kalau dia terbuka di laut lepas, kemudian ada tambatan, ada kolam putar. Ini adalah kolam pelabuhan ya. Di dalam kolam pelabuhan ada kolam putar, kemudian ada dermaga. Ini juga dermaga. Nah, kemudian mungkin ada apa namanya fasilitas-fasilitas tambahan ya, nah, pada suatu pelabuhan. Nah, sekarang kita masuk di sini ke pemilihan lokasi suatu pelabuhan ya.
Jadi pelabuhan itu tidak bisa kita serta-merta langsung tentukan bahwa oh, kita bangun di sini ya. Nah, eh, tapi kita perlu melakukan banyak tinjauan ya. Nah, mulai dari tinjauan topografi ya. Nah, tinjauan topografi ini tidak hanya di daratnya tetapi juga di lautnya ya. Jadi di darat bagaimana topografinya di darat, kemudian juga di laut bagaimana topografi di laut. Dalam hal ini batimetrinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian geologi juga ya. Jadi geologi eh, kondisi tanah, kondisi bebatuan ya, eh, kondisi lapisan tanah, lapisan bebatuan di lokasi yang akan kita jadikan lokasi pelabuhan ya. Eh, Demikian juga kondisi dasar laut ya, kondisi tanah dasar laut, kondisi bebatuan dasar laut, lapisan tanah dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita tinjau, kemudian juga dari tinjauan pelayaran. Nah, kalau dari tinjauan pelayaran, maka kita tentu meninjau bagaimana anginnya, ya, bagaimana nanti angin mempengaruhi kapal yang berlayar di alur pelayaran dan lain sebagainya. Kemudian dari tinjauan sedimentasi, ya, ini penting karena jangan sampai kita membangun suatu pelabuhan, ternyata lokasinya ini lokasi yang rawan mengalami sedimentasi, ya, entah karena pengaruh eh, transport sedimen yang sepanjang pantai ya atau menyusur pantai dari suatu lokasi tertentu, apakah dia dekat dari muara sungai, di mana kita tahu muara sungai ini salah satu tempat yang eh, apa sangat tinggi sedimentasinya ya. Nah, karena ada pengaruh dari sungai yang kemudian membawa sedimen bermuara di muara sungai, yang mana muara sungai ini mulut sungai yang ketemu dengan laut ya. Nah, ketika ada gelombang datang membentuk sudut terhadap garis pantai, bisa jadi terjadi yang namanya transport sedimen. Nah, transport sedimen ini ada dua, ada yang tegak lurus datang dan pergi dari pantai, ada yang menyusur ya, ada yang sepanjang pantai. Nah, yang sepanjang pantai ini kalau misalnya dia ternyata dekat dari muara, dia bisa transport sedimen dari muara ke lokasi pelabuhan. Ketika ini terjadi, maka tentu pelabuhan kita terancam ya. Mulai dari kedalamannya berkurang ya. Padahal kedalaman awal yang kita rencanakan misalnya untuk mengakomodir kapal-kapal besar ya misalnya atau kapal tertentu yang sudah ditentukan draftnya, sudah ditentukan kebutuhan kedalaman yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian ternyata terjadi sedimentasi, akhirnya lama-lama kedalamannya berkurang. Kedalaman berkurang, maka kapal-kapal tadi yang sudah punya standar kedalaman untuk dia bisa berlayar dan lain sebagainya tidak bisa berlayar, tidak bisa masuk ya. Maka ini penting tinjauan sedimentasi, demikian juga tinjauan topografi geologi, tinjauan pelayaran. Nah, kemudian tinjauan gelombang dan arus ya. Eh, Gelombang ya, kita tentu harus tinjau gelombangnya bagaimana di suatu lokasi itu. Apakah kita butuh pelindung pantai yang atau breakwater ya dengan apa tinggi berapa, kemudian juga bagaimana lokasinya di mana kita harus buat ya. Nah, itu semua kita harus pertimbangkan karena gelombang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh eh, yang memberikan pengaruh gaya ya gaya kemudian juga pergerakan ke eh, bangunan-bangunan pelabuhan mulai dari dermaganya, mulai dari breakwaternya, mulai dari demikian juga ke kapal ya, memberikan pengaruh eh, ke kapal. Eh, Kapal ini mendapatkan pengaruh gelombang ya dan lain sebagainya. Demikian juga arus ya. Eh, Kita harus tinjau semua itu arus juga harus eh, bagaimana di suatu lokasi kalau arusnya besar ya di alur pelayaran ya tentu kita menghindari membuat alur pelayaran di lokasi yang arusnya besar dan lain sebagainya. Nah, tinjauan kedalaman air ya. Nah, tentu saya sudah sampaikan tadi bahwa kapal-kapal ini butuh kedalaman tertentu ya. Nah,
eh, kita memilih lokasi pelabuhan itu sebisa mungkin yang kedalaman airnya itu mencukupi ya, supaya kita tidak perlu lagi mengeruk ya. Kalau misalnya kita mencari lokasi, kita punya lokasi tapi ternyata kedalamannya kurang dan kita harus lakukan lagi pekerjaan pengerukan, maka tentu tambah biaya lagi ya. Ada cost lagi di situ di dalam melakukan pengerukan, di mana kita tahu pekerjaan pengerukan itu tidak murah ya. Ah, kita lakukan lagi pengerukan supaya dapat kedalaman tertentu, maka lebih tidak efektif dari segi biaya daripada kita cari lokasi yang tanpa kita keruk kedalamannya eh, sudah sesuai dengan yang kita butuhkan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira gambaran awal bagaimana pemilihan suatu lokasi pelabuhan ya. Mungkin kita akan tinjau satu persatu. Mungkin mungkin ada tinjauannya satu persatu ya. Kalau misalnya tidak ada di slide ini, nanti mungkin kita coba cari dari sumber lain. Oke, ini contoh misalnya termasuk kalau misalnya kita mau buat pelabuhan di daerah rawa ya. Misalnya sudah tidak ada lokasi pelabuhan yang memungkinkan ditinjau dari eh, beberapa aspek, kemudian akhirnya kita harus buat pelabuhan di daerah rawa misalnya. Maka kalau misalnya kita buat pelabuhan daerah rawa, maka inilah skema pembuatan pelabuhan yang secara umum yang perlu kita lakukan ya. Jadi kondisi existing seperti A ini ya. Kemudian ternyata kita butuh kedalaman ya eh, sampai kedalaman tertentu ya. Kita lakukan nih eh, kita berikan penahan tanah ya di sini. Kemudian ini kita keruk ya. Daerah sini kita keruk, kemudian itu kita hasil keruknya kita pakai untuk menimbun di sini ya. Nah, sehingga akhirnya nanti jadinya seperti C begini. Nah, penahan tanahnya ini juga bisa berfungsi sebagai dermaga. Jadi kapal bersandar di sini. Ya. Nah, muka air pasang, muka air surut. Tetapi saya tidak tahu di eh, banyak tidak ya pelabuhan yang bangun di daerah rawa di Indonesia. Ya. Biasanya sih kebanyakan di pantai ya, pantai yang eh, bukan rawa. Nah, kemudian juga saya tadi menyinggung masalah sedimen, transport sedimen atau angkutan sedimen ya. Transport sedimen. Ini garis, ini kalau kita lihat tampak atas, ini tampak atas, ini tampak samping. Nah, ini garis pantai, shoreline. Ini ya. Nah, kemudian ada gelombang datang, ini wave, gelombang. Gelombang datang membentuk sudut terhadap shoreline atau garis pantai ya. Nah, dia membentuk sudut. Ketika kondisinya seperti ini, dia menimbulkan yang namanya apa namanya? eh transport sedimen. Tapi tentu transport sedimen ini diawali dengan yang namanya gelombang pecah. Ya, gelombang yang datang menuju pantai pada suatu titik tertentu dia akan mengalami yang namanya gelombang pecah. Dan itu pasti setiap gelombang yang datang ke pantai itu pasti mengalami gelombang pecah. Jadi gelombang pecah itu adalah breaking wave ya. Jadi di kedalaman tertentu sebelum pantai, sebelum garis pantai, karena pengaruh daripada gesekan dasar laut yang semakin mendangkal, kemudian juga perubahan cepat rambat daripada gelombang itu sendiri, ya. Nah, maka terjadilah ketidakstabilan dan akhirnya gelombang itu pecah di suatu titik, ya. Nah, ketika gelombang itu pecah, ya, maka di situ terjadi turbulensi, ya. Lalu kita lihat dari samping, ini gambar samping. Nah, lokasi gelombang pecah di sini, ya. DB itu adalah kedalaman gelombang pecah, B-nya itu adalah break, D itu adalah kedalaman, HB itu adalah tinggi gelombang pecah. Ya, jadi di sini terjadi
Jadi mulai dari sini sampai sini itu tinggi gelombang pecah. Cirinya gelombang pecah itu dia runcing ke depan ya, dan dia siap jatuh kemudian menggerus ya. Dia dia curam ya, gelombangnya curam begini sehingga akhirnya dia pecah ya. Nah, itu eh, gelombang pecah. Tingginya itu bisa kita hitung dan pada kedalaman berapa dari shoreline itu kita bisa hitung juga ya. Pada kedalaman berapa dia mengalami gelombang pecah. Nah, ketika dia mengalami gelombang pecah, di sini terjadi namanya sedimen tererosi ya, karena di situ ada turbulensi, ada energi pelepasan energi yang besar dari gelombang, sehingga akhirnya dia tergerus atau tererosi sedimen di sini. Nah, kemudian eh, di lokasi gelombang pecah karena sedimen di situ tererosi dan lain sebagainya, sehingga sangat mudah untuk terbawa, terangkut. Ketika ada gelombang datang membentuk sudut, itu tercipta yang namanya transport sedimen menyusur pantai. Ya, ini menyusur pantai itu artinya sejajar pantai. Transport sedimen itu ada dua. Transport sedimen itu ada dua. Yang pertama itu tegak lurus. Yang kedua itu sejajar atau menyusur. Nah, yang terjadi ketika gelombang datang membentuk sudut terhadap shoreline atau garis pantai itu terjadi yang namanya transport sedimen menyusur atau sejajar pantai ya. Nah, ini adalah eh, gambaran ya, sketsa terjadi QS. QS ini transport sedimen. Sedimen transport ya dalam bentuk debit ya, Q itu debit, debit sedimen yang tertransport ya. Artinya ada transport, ada angkutan sedimen menyusur atau sejajar pantai. Ini kan pantai, garis pantai dia menyusur sejajar begini. Nah, itu. Nah, kalau misalnya tegak lurus itu artinya dia datang dan pergi dari pantai ya. Dia datang, gelombang datang bawa sedimen, dia endapkan atau dia deposit di shoreline. Kemudian ketika kembali, mungkin gelombang baliknya kuat, nah, maka dia menggerus lagi, bawa ke laut lagi dan seterusnya ya. Jadi ada yang tegak lurus, ada yang menyusur. Nah, jadi ini adalah skema terbentuknya angkutan sedimen sepanjang pantai ya. Dalam hal ini sepanjang pantai itu adalah sejajar atau menyusur ya. Jadi istilahnya bisa sejajar, menyusur atau sepanjang pantai. Jadi skema terjadinya terbentuknya angkutan sedimen ya karena seperti ini ya. Ada gelombang pecah ya. Gelombang pecah di situ menyebabkan eh, sedimen tererosi ya. eh, apa namanya? Terangkat dan lain sebagainya. Kemudian ternyata gelombang yang datang itu membentuk sudut terhadap garis pantai, maka terbentuklah yang namanya transport sedimen sejajar atau menyusur atau sepanjang pantai yang membawa sedimen menyusur. Kalau misalnya di sebelah sini ternyata kita punya pelabuhan ya, kita bangun pelabuhan di sini, sedangkan ada transport sedimen menyusur pantai ke arah sana, maka pelabuhan kita di sini itu apa namanya rentan mengalami penumpukan sedimen atau mengalami pengaruh transport sedimen ya. Seperti itu. Nah, ini contoh masalah sedimentasi di pelabuhan. Ini Pelabuhan Bengkulu. Ini layout Pelabuhan Bengkulu secara sketsa ya. Nah, mulut pelabuhannya Pelabuhan Bengkulu itu di sini ya. Jadi Pelabuhan Bengkulu itu sebenarnya terlindung secara alami. Dia berada di dalam teluk. Jadi ada dermaga di sini, ada dermaga di sini, ada dermaga di sini. Tapi ini adalah Pelabuhan Bengkulu ya. Ada dermaga di sini, ada Pertamina di sini. Nah, tetapi eh, dia ini terlindung secara alami, tapi tetap diberikan eh, semacam pemecah gelombang di sini untuk menghalau transport sedimen, ya. Jadi ini istilahnya dia semi alam, pelabuhan semi alam, ya. Dia terlindung secara alami, tetapi tetap ditambahkan eh, breakwater atau pemecah gelombang. Fungsinya di sini pemecah gelombang untuk me- menghalang ya, menghalang laju transport sedimen sepanjang pantai. Berarti ada supply dari sini. Nah, ini kan gelombangnya datang membentuk sudut ya.
Makanya eh, transportnya ke sana. Nah, jadi ada transport sedimen dalam hal ini pasir ya yang lama-kelamaan nanti dia bawa ke sini ke mulut pelabuhannya Pelabuhan Bengkulu akhirnya menumpuk sedimen di sini. Ini titik-titik ini ceritanya sedimen. Nah, tapi karena air ini lama ya, ini berlangsung lama menumpuk di sini. Awalnya ini tertahan ya, ada breakwater di sini. Nah, tapi karena ini terjadi secara terus-menerus dan ternyata di Pelabuhan Bengkulu ini kurang panjang ini pemecah gelombangnya ya. Bisa dibayangkan ini mulutnya sudah ada di sini ya. Nah, akhirnya lama-kelamaan ini karena terjadi transport sedimen secara terus-menerus, akhirnya lama-lama dia masuk di sini. Masuk di dalam kolam pelabuhan, masuk di dalam kolam pelabuhan, bahkan ada yang lewat sedikit tapi kebanyakan masuk. Akhirnya kolam pelabuhannya ini mengalami sedimentasi ya, mengalami sedimentasi pengendapan sedimen. Akhirnya tentu kedalamannya berkurang, kedalaman kolamnya berkurang ya. Di sini juga akhirnya mungkin kalau kapal mau masuk ya eh, yang sudah tidak sama dengan ketika belum ada sedimen ya. Kedalamannya memenuhi, kedalamannya cukup ya. Kondisinya sekarang ketika banyak sedimen masuk begini bisa jadi kedalamannya sudah tidak mencukupi sehingga mungkin ada kapal yang sudah tidak bisa masuk ya kalau kondisinya seperti ini ya. Karena ini sedimennya masuk ke sini. Nah, ini karena dia terlalu pendek. Solusinya itu bisa dikeruk ya. Ini dikeruk. Jadi dilakukan pengerukan secara berkala. Jadi kalau ada sedimen lagi masuk di kolam, dikeruk lagi sedimen yang masuk, dipertahankan kedalaman sesuai dengan rencana awal ya. Dipertahankan kedalamannya sesuai dengan kebutuhan kedalaman yang telah direncanakan ya. Jadi dikeruk sampai kedalaman yang direncanakan, yang dibutuhkan. Nah, itu dilakukan pengerukan. Tapi tentu saja ini mahal ya. Ada lagi sedimen masuk dikeruk lagi. Ada lagi sedimen masuk menumpuk dikeruk lagi. Tentu tentu mahal ya. Akhirnya operational cost suatu pelabuhan ini dalam hal ini Pelabuhan Bengkulu menjadi mahal. Mulai dari apa kegiatan pengerukan yang harus dilakukan eh, secara kontinu ya. Nah, secara berkala ya, secara berkala. Nah, itu dilakukan pengerukan. Nah, mungkin kalau kita eh, apa engineering itu melakukan analisa yang mana kira-kira lebih mahal, apakah dikeruk ataukah kita sediakan alternatif solusi lain ya. Misalnya kalau kita orang orang teknik, mungkin kita berpikir ininya lebih dibuat panjang ya, dibuat panjang ya sampai eh, kedalaman tertentu melebihi kedalaman gelombang pecah misalnya. Ya, sehingga nanti eh, apa namanya transport sedimennya ya tertahan di sini-sini saja, tidak akan masuk ke pelabuhan lagi ya. Karena dia sudah panjangnya ini mulutnya ini sudah melebihi lokasi gelombang pecah ya. Padahal kan transport itu transport sedimen itu di lokasi anu apa namanya batasnya itu di lokasi gelombang pecah ya. Nah, jadi kalau melebihi ya diharapkan sudah tidak ada lagi transport sedimennya. Nanti transport sedimennya tetap ada di bawah sini tapi menumpuknya di bawah sini dia menumpuk ya. Nah, diharapkan tidak masuk lagi kalau panjang apa namanya breakwaternya tidak masuk lagi ke sini. Nah, tapi itu tentu harus ditinjau, dianalisa apakah lebih mahal membuat breakwater yang panjang ya. Karena kan tentu bangun breakwater juga mahal. Bangun breakwater itu salah satu bangunan yang mahal yang butuh biaya besar untuk dibangun itu adalah breakwater ya. Nah, jadi kalau kita bikin breakwaternya panjang, nah, kira-kira biayanya bagaimana ya? Jadi nanti dianalisa, analisanya itu perbandingan antara dikeruk atau dibuat breakwater panjang ya. Yang mana kira-kira lebih ujung-ujungnya nanti yang mana lebih bagus dari aspek ekonomi ya. Nah, yang mana lebih mahal ya. Dikeruk harus dikeruk harus dilakukan secara berkala ya. Jadi
eh, kamu kalau buat panjang ya kerja satu kali, tapi kan mungkin mahal di awal ya. Nah, itu yang nanti kita analisa yang mana kira-kira solusi yang paling baik untuk diterapkan kalau kondisinya seperti ini ya. Tapi ini adalah salah satu contoh masalah sedimentasi di pelabuhan ya. Sedikit gambaran bagaimana contoh masalah sedimentasi di suatu pelabuhan. Nah, ini lagi Pelabuhan Mandara Permai ya. Nah, ini pelabuhan ini pelabuhannya Mandara Permai ya. Ah, nah, kebetulan dia itu bangun pelabuhan ini kolam pelabuhannya di dalam. Ya, ini breakwater. Ini memanjang begini breakwater masuk ke dalam sini pelabuhan. Kemudian tentu ada fasilitas daratnya di sini. Nah, dia bangun itu dekat muara sungai. Nah, ini muara sungai ini. Eh, Cengkareng Drain ya. Nah, ini ceritanya apa? Muara sungai ini muara sungai. Nah, makanya di sini muara sungai itu seperti yang saya sampaikan tadi termasuk salah satu penyuplai sedimen ya di lautan. Nah, di sini karena dia bawa sedimen dari saluran, dari sungai, kemudian dari saluran, nah, akhirnya bermuara di muara sungai di laut, ya di mulut sungai di laut. Sini akhirnya sedimen di sini mengendap ya, bertumpuk sedimen di sini. Nah, di samping kirinya ada pelabuhan. Nah, dan biasanya kalau dekat dari muara sungai biasanya ada mangrove di sini ya, karena dia eh, berarti kan di sini eh, kondisi pantainya itu pantai berlumpur ya. Ada banyak sedimen ya berlumpur akhirnya mangrove bisa tumbuh di sini ya. Nah, padahal di sini ada pelabuhan ya. Nah, pelabuhan di sini di Pelabuhan Mandara Permai dia buat panjang ini anunya. Breakwaternya yang sekaligus berfungsi sebagai jetty ya. Kalau kita bicara muara sungai ya, bangunan pelindung muara pelindung apa? Pelindung bangunan pantai yang untuk menahan sedimen itu namanya jetty ya. Jadi di sini dia bikin breakwater sekaligus yang berfungsi sebagai jetty. Nah, ini dia bikin panjang sehingga nanti sedimennya tertumpuk di sini ya. Tidak masuk ke dalam seperti itu. Nah, ini adalah contoh pelabuhan Mandara Permai. Nah, jadi kalau kita tinjau layout pemecah gelombang terhadap tinjauan sedimentasi, ya, ini ceritanya gelombang datang dari sini membentuk sudut sehingga ada transport sedimen ke arah sana. Kalau gelombangnya dari sana ya transport sedimennya ke arah sini ya. Kalau dari sini ya ke sana. Ya, ini juga berarti ke sana. Nah, bagaimana layout pemecah gelombang? Jadi ceritanya dibuat yang lebih panjang itu yang di sebelah kanan ini, ya, dibanding yang sebelah sini, ya. Jadi dibuat lebih panjang supaya kalau ada transport sedimen, ada endapan pasir, lebih panjang penghalangnya yang sebelah sini, ya. Jadi dia bertumpuk di sini, mengurangi kemungkinan untuk dia masuk ke dalam kolam pelabuhan, ya. Demikian juga sini. Ya, ini ada muara sungai ini. Ini di kasus ini ada muara sungai, penyuplai sedimen, kemudian ada gelombang datang dari sini membentuk transport sedimen menyusur pantai ke arah sana, maka layout pemecah gelombang yang dibuat panjang itu yang sebelah sini ya, supaya dia cukup panjang, cukup lama menahan sedimen ya. Bahkan diharapkan dibuat ya dilakukan kajian analisis seberapa panjang kita butuhkan supaya sedimennya tidak masuk, tidak akan masuk ke dalam kolam pelabuhan. Nah, jadi ini kira-kira tinjauan layout pemecah gelombang terhadap tinjauan sedimentasi. eh yang banyak terbahas ini ya. Tapi tinjauan ini nanti kita coba cari dari sumber lain tinjauan kedalaman air. Tapi saya sudah sampaikan tadi secara
garis besar bagaimana yang dimaksud dengan tinjauan topografi dan geologi, tinjauan pelayaran ya. Kalau tinjauan pelayaran berhubungan dengan angin ya. Eh, Kalau angin itu kan dia nanti berpengaruh ke pergerakan kapal ya. Jadi ditinjau bagaimana memilih lokasi yang dalam hal ini kemudian kaitannya dengan kita membuat alur pelayaran ya. Bagaimana nanti supaya nanti kapal ini tidak banyak mendapat pergerakan akibat eh, angin ya, seperti itu. Kemudian gelombang arus juga sudah saya sampaikan tadi. Kemudian terkait kedalaman air ya, supaya kita jangan kita cari yang kedalamannya mencukupi supaya kita me- meminimalisir kemungkinan untuk dilakukan pengerukan ya, supaya dapat kedalaman yang dibutuhkan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Kalau tinjauannya tidak muncul di slide ini, kita bisa perkaya dari sumber lain. Nah, sekarang kita masuk kepada ukuran dan bentuk pelabuhan. Nah, luas minimum pelabuhan, ya ini minimum. Kalau kita uh, bicara yang paling minimum luasnya itu adalah ruang yang diperlukan untuk dermaga ditambah dengan kolam putar, ya, turning basin. Ini kolam pelabuhan ya, luas minimum kolam pelabuhan ya. Itu adalah ruang yang diperlukan untuk dermaga ya. Jadi eh, kalau sudah bisa buat dermaga, kemudian ada kolam putar di depannya. eh, jadi eh, luas minimumnya itu harus mencakup itu ya. Luas minimum suatu kolam pelabuhan harus mencakup ada dermaga, ada kolam putar. Nah itu. Sebenarnya semakin kecil ukuran pelabuhan, berarti semakin ekonomis ya. Nah, tapi kan tentu kalau semakin kecil memang dari ekonomi itu lebih murah ya, lebih ekonomis. Tapi tentu dari eh, kemampuan kapal untuk berputar, untuk bermanuver itu lebih terbatas ya. Nah, kan nanti akan ke bagaimana ini ya, masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Jadi nanti dilakukan kajian yang mana kira-kira luas yang paling efektif ya. Jadi dalam hal ini secara ekonomi efektif, secara dari segi kinerja pelayanan suatu pelabuhan juga bagus ya, seperti itu. Kolam putar ini turning basin ini kolam putar yang paling optimal ya, itu diameternya 4 kali LOA ya. Saya sudah jelaskan di pertemuan pertama, LOA itu panjang kapal ya, length overall dari kapal. Jadi 4 kalinya panjang kapal terbesar yang mau pakai pelabuhan itulah eh, ukuran optimal daripada suatu kolam putar. Kolam putar itu yang di depan dermaga ya, di dalam kolam pelabuhan. Ukuran diameter optimalnya ya, saya carikan dulu kolam putar. Ini turning basin ini. Nah ini kolam putar itu ini ya. Kolam putar itu ini yang putus-putus ini. Di depan dermaga di dalam kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan kan ini di dalam eh breakwater ini kolam pelabuhan. Di dalam kolam pelabuhan ada turning basin atau kolam putar yang dipakai kapal berputar. Nah, ukuran diameter optimalnya ini optimumnya itu sama dengan 4 kali LOA. 4 kali panjang kapal terbesar yang mau pakai. Itu yang paling optimal. Kemudian yang menengah ya, medium itu eh, 2 kali LOA ya. Jadi 2 kali panjang kapal terbesar. Mungkin memerlukan kapal tunda ya, yang membantu untuk berputar. Nah, kemudian kalau yang kecil ya, jadi diameternya yang menengah itu 2 kali LOA, diameternya eh, kapal putar kolam putar untuk yang eh, kategori kecil itu kurang dari 2 kali LOA.
Biasanya ini memerlukan bantuan jangkar dan kapal tunda ketika kapal itu mau berputar ya. Jadi dia berputar sedikit-sedikit ya, turunkan apanya, dibantu kapal tunda dan juga mungkin bantuan jangkar untuk bisa berputar ya. Kalau kolam putarnya kecil, di mana kolam putar kecil itu diameternya kurang dari 2 kali LOA. Turning basin atau kolam putar minimum ya, diameternya itu 20% lebih besar daripada LOA. Nah itu. Kapal perlu ditambatkan di suatu titik untuk berputar ya. Jadi yang paling minimum ya, lebih kecil lagi dari kolam putar. Ini batas minimumnya ya. Jadi kolam putar paling minimum itu diameternya 20% lebih besar daripada LOA. Jadi berapa LOA-nya panjang kapal terbesar yang mau pakai, 20%-nya yang lebih daripada itu, itulah em, ukuran minimum atau diameter minimum daripada kolam putar. Kalau kondisinya begitu, maka ketika kapal mau berputar itu, dia harus dibantu dengan ditambatkan dulu di suatu titik supaya dia bisa berputar ya. Kira-kira begitu gambaran ukuran daripada kolam pelabuhan. Ini eh, gambaran pelabuhan yang sangat kecil ya. Kolamnya kecil, jadi dia datang, mundur, kemudian kembali begini. Ya. Eh, jadi dia tidak mungkin tidak bisa berputar ya. Mungkin metodenya untuk berputar karena kolam pelabuhannya kecil ya, mungkin perlu ditambatkan dulu, kemudian dibantu untuk berputar. Kemudian ini juga contohnya pelabuhan kecil pada pantai yang cukup dalam. Jadi dibantu oleh eh, penambat ya, dolphin penambat ya. Kapal masuk bersandar di dermaga. Kemudian di sini dia dia berbelok ke sini, kemudian dibantu dolphin penambat, baru dia bisa keluar lagi, berputar untuk keluar. Nah, kemudian pelabuhan ukuran sedang ya, mulut masuk, mulut keluar. Mulut masuk dia bersandar, kemudian dia bisa keluar. Ini enak karena mulutnya ada dua ya, ada masuk, ada keluar. Kalau misalnya mulutnya cuma satu ya berarti dia harus berputar untuk keluar lagi ya. Kemudian ada juga di sini dolphin untuk bertambat sementara. Nah, ini kolam putar ya. Kebetulan kedalamannya -10. Nah ini adalah contoh kolam putar atau turning basin, pelabuhan besar. Nah, sekarang kita masuk kepada breakwater atau pemecah gelombang. Jadi ini gambaran secara umum ya. Nah, nanti kan juga saya tidak tahu di RPS, saya belum cek lagi apakah ada materi detail desain untuk pemecah gelombang ataukah dia masuk di mata kuliah teknik pantai. Nah, kalau di pelabuhan mungkin fokus di perencanaan pelabuhan ya. Nah, seingat saya pemecah gelombang itu kita desain di mata kuliah teknik pantai. Oke, jadi ini gambaran secara umum pemecah gelombang. Jadi layout pemecah gelombang ini tergantung kepada arah gelombang atau angin dominan, ya. Jadi seperti tadi, kalau arah gelombang dan angin dominannya, biasanya arah gelombang dan angin itu sama karena yang membentuk gelombang itu angin. Jadi kalau angin dari yang dominan berasal dari arah tertentu, maka biasanya gelombang juga dari arah sana karena yang membentuk gelombang itu angin ya. Nah, jadi tergantung gelombang strip angin dominan ya. Layout pemecah gelombang itu kita buat tergantung dari gelombang dan arah angin dominan. Kemudian juga bentuk garis pantai, bagaimana garis pantainya bentuknya ya tentu akan berpengaruh ke layout pemecah gelombang kita nanti bagaimana. Kemudian juga ukuran pelabuhan ya. Ukuran pelabuhan atau ukuran
kolam pelabuhan, kan breakwater ini menutupi itu kolam pelabuhan ya. Jadi mulai dari jadi ukurannya nanti bagaimana tentu nanti berpengaruh ke layout pemecah gelombang yang akan kita rencanakan. Kemudian itu layoutnya ya. Nah, kemudian kalau kita bicara dimensi ya, dimensi mulai dari tinggi mercunya breakwater tersebut, kemudian eh, lebar puncak, kemudian lebar dasar, ya, kemudian ketinggian breakwater sampai ke dasar laut dan lain sebagainya. Itu kita bicara dimensi, itu tergantung dari tinggi gelombang ya. Kemudian kedalaman air ya. Tinggi gelombang ini tentu kita harus jadi nanti ada perhitungan untuk perhitungan dimensi pelabuhan pemecah gelombang ya, dimensi breakwater. Nanti diperhitungkan semua mulai dari tinggi gelombangnya berapa karena nanti dia harus mengakomodir itu. Jangan sampai dia melimpas ya. Ada gelombang datang, gelombang ekstrim atau gelombang yang lebih besar daripada biasanya. Akhirnya dia melimpas, ada overtopping di atas puncaknya. Nah, itu tentu berpengaruh ke kolam pelabuhan di dalam. Maka tentu kita lakukan tinjauan eh, untuk perencanaan dimensi pemecah gelombang itu tentu tergantung dari tinggi gelombang. Kemudian kedalaman air ya. Berapa berapa kedalaman atau tinggi breakwater yang kita rencanakan ya. Kemudian tinggi pasang surut ya. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya lagi pasang tertinggi, jangan, terus kemudian terjadi gelombang, jangan sampai gelombangnya melimpas di atas puncak mercu pemecah gelombang. Sehingga harus diperhitungkan. Sehingga dalam kondisi pasang tertinggi pun, dalam kondisi gelombang ekstrim, itu tidak melimpas masuk ke kolam pelabuhan. Ya. Kemudian makanya juga pasti di dalam perhitungan itu dimasukkan semua itu pengaruh pasang surut ya, kemudian pengaruh gelombang ekstrim ya, artinya ada penambahan tinggi gelombang daripada gelombang normal ya, akibat angin kah, akibat badai ya. Kemudian plus juga ada tambahan ini perhitungan sea level rise ya. Kita tahu bahwa fenomena sea level rise atau kenaikan muka air laut itu fenomena nyata yang terjadi di dunia ya. Sudah banyak penelitian itu mendapatkan bahwa memang terjadi kenaikan muka air laut tiap tahun ya, walaupun tidak terlalu besar ya, 1 sentimeter, 2 sentimeter, tapi itu terjadi ya. Sehingga kalau kita mau rencanakan pemecah gelombang kita sampai berapa tahun ke depan, maka kita harus masukkan juga itu sea level rise ya, prediksi kenaikan muka air laut masuk ke dalam eh, perhitungan dimensi pemecah gelombang kita sampai dapat nanti mercunya berapa tingginya. Ya, termasuk juga apa namanya? eh tinggi jagaan ya atau freeboard. Ya, tinggi jagaan atau freeboard. Sehingga nanti kita bisa dapatkan dimensi pemecah gelombang kita. Kemudian juga tipenya ya. Apakah tipenya uh, breakwater tegak ya atau miring atau campuran keduanya, ada miringnya ada tegaknya ya. Kemudian juga bahan konstruksinya ya, apakah pakai tetrapod, apakah pakai dolos, apakah pakai batu pecah ya, apakah pakai blok beton, mau dibuat poros ya, ada rongga atau tidak, atau dibuat kedap. Nah, itu semua bagaimana kita merencanakan suatu pemecah gelombang. Nah, kemudian lokasi dan lebar mulut pelabuhan. Mulut pelabuhan itu yang ini ya, tempat kapal masuk dan keluar. Jadi breakwater ujungnya yang terbuka dari suatu breakwater itulah mulut pelabuhan. Nah, lebarnya ini mulut ya, itu bagaimana ya? Nah, itu B ya. Atau mungkin ada gambarnya di sini. Nah, ini ya. Jadi ini breakwater ya. Ini breakwater, kemudian ini mulutnya. Mulut pelabuhan tempatnya ini kan ke atas ini kan alur pelayaran ya.
Kapal masuk, itulah mulut pelabuhan, masuk ke dalam kolam pelabuhan di dalam sini. Lebarnya mulutnya, lebar mulut pelabuhan itu B, ya. Kalau dia pelabuhan kategori pelabuhan kecil, maka B-nya itu 100 meter, ya. Pelabuhan menengah 100 sampai 160. Pelabuhan besar itu 160 sampai 260. Nah, itu. Apabila mulut berada di antara pemecah gelombang dengan sisi miring, ya. Jadi kalau misalnya pemecah gelombangnya ini miring, jadi kayak ada miring begini, ya. Jadi dan di depan sini juga miring begini. Jadi ada semacam lerengnya, ada semacam lereng, ya. Di mulutnya itu ada lereng, lereng pemecah gelombang. Apabila mulut berada di antara pemecah gelombang dengan sisi miring, maka lebar diukur pada air rendah sebesar lebar yang diperlukan, seperti di atas ditambah lebar akibat kemiringan sisi pemecah gelombang, ya. Jadi ukurannya seperti ini, tapi ditambah dengan lebar akibat lerengnya breakwater, yaitu. Jadi berapa lebar minimum yang dibutuhkan ditambah dengan lebar akibat adanya lereng pemecah gelombang. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya kita mau tahu berapa tinggi gelombang di sini, ya, di suatu titik dengan jarak tertentu dari mulut, ini kan dermaga, ya. Bertanya di dermaga, kemudian kapal kan bersandar di sini, ya, di dermaga di sini. Nah, dan biasanya kapal yang bersandar di sini itu tinggi gelombangnya harus betul-betul kecil, ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu berapa tinggi gelombang di depannya dermaga di tempatnya kapal bersandar untuk melakukan operasional bongkar muat, tinggi gelombang ini H, ya. H itu adalah tinggi gelombang. Jadi kita mau tahu berapa tinggi gelombang di sini dengan jarak tertentu dari mulut pelabuhan, ya. Ini kan kalau ada breakwater ini gelombang tidak masuk ya. Tidak masuk gelombang sini tertahan, tapi di mulut kan gelombang tetap masuk, ya. Sehingga tetap ada riak-riak gelombang yang masuk dari mulut. Nah, kemudian kalau kita mau tahu berapa tinggi gelombang di sini dengan jarak tertentu dari mulut, ya, tempatnya gelombang masuk, maka kita pakai rumus ini. Jadi HP itu adalah tinggi gelombang di titik P di dalam pelabuhan, ya. Ini sudah di dalam pelabuhan atau di dalam kolam pelabuhan, meter satuannya. Kemudian di sini ada H, ya. H itu adalah tinggi gelombang di mulut pelabuhan di sini. Jadi H itu adalah tinggi eh, gelombang di mulut pelabuhan. Kemudian B itu lebar mulut. Kemudian B besar itu lebar kolam pelabuhan di titik P, ya. Jadi ini lebarnya ini dari ujung breakwater sisi kiri ke ujung breakwater sisi kanan itu adalah B, ya. Berapa lebar mulut lebar kolam pelabuhan di titik kita mau meninjau tinggi gelombang, ya. Yaitu panjang busur lingkaran dengan jari-jari D dan pusat pada titik tengah mulut M. Nah, kemudian D itu adalah jarak dari titik kita mau tinjau tinggi gelombang ke mulut pelabuhan. Jarak dari mulut ke titik P. Nah, persamaan tersebut tidak berlaku pada titik yang berjarak kurang dari 15 meter dari mulut, ya. Jadi persamaan ini berlaku untuk yang titik yang kita mau tinjau itu lebih dari 15 meter, ya. Nah, biasanya sih rata-rata memang lebih dari 15, ya, karena 15 meter kan pendek, ya. Sedangkan ini kan kolam pelabuhan ini luas, ya. Nah, jadi kita pakai rumus ini kalau dia lebih dari 15 meter dari mulut. Kalau kita sudah masukkan semua ini variabel-variabel yang dibutuhkan sini, maka kita bisa tahu, oh, tinggi gelombang di sini di depan dermaga itu berapa? Misalnya 0,3 meter, ya. 0,2 meter, ya. Kalau dia masih segini 0,2 0,1 itu masih aman, ya. Masih masuk dalam standar. Saya lupa berapa standarnya. Kayaknya maksimal 0,3 meter, ya. Tinggi
gelombang di sini ya. Itu eh, diperkirakan tidak mengganggu kapal yang sedang bersandar di dermaga di dalam melakukan aktivitas bongkar muat ya. Baik itu bongkar manusia maupun bongkar barang. Demikian juga muat manusia atau muat barang. Nah, itu ada batas maksimal tinggi gelombang. Kalau lebih misalnya sampai 1 meter, ya, bisa dibayangkan itu ada gelombang setinggi 1 meter di depan dermaga di sini di dalam kolam pelabuhan. Kita misalnya dapat perhitungan ternyata tinggi gelombangnya 1 meter, wah itu tidak tidak sesuai ya, tidak sesuai standar. Nah, ini pasti kapal di sini bergoyang-goyang ya. Yang sedang bersandar di dermaga itu bergoyang-goyang karena tinggi gelombang yang menghempas itu sampai 1 meter itu tidak bisa ya, tidak bisa begitu. Itu harus disesuaikan, harus dibawa sesuai dengan apa peraturan ya. Nah, sekarang kita masuk ke topografi dan batimetri. Gambaran peta topografi dan batimetri dalam satu peta itu seperti ini ya. Kita coba cari nol. Titik nol itu di sini. Nah, ini nol. Nah, berarti ini ke sana ini semua ya. Itu adalah garis pantai. Nah, minus di bawah sini ini laut. Ini darat. Karena dia positif ya. Nah, ini titik nolnya di sini ini laut. Nah, ini ada minus minus 12 meter, minus 24 ya. Nah, ini kan topografi atau kontur permukaan ya di darat itu begini ya. Kita lakukan tinjauan batimetri kontur permukaan di bawah laut ya begini. Jadi ini adalah contoh peta topografi dan batimetri. Jadi kalau misalnya kita mau bangun pelabuhan ya, kita lihat dia kebutuhan kedalamannya minus berapa ya. Nanti kita pilih lokasi yang bisa mengakomodir kedalaman ya yang dibutuhkan. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini gambaran peta topografi dan batimetri. Batimetri berarti dia di laut. Nah, ini contoh peta batimetri Pulau Sumba di Nusa Tenggara ya. Ini yang hijau darat ya, ini garis pantai yang nol, kemudian ini laut ya. Di itu langsung wah dalam berarti ini ya sampai minus 600, minus 1800. Kemudian ini batimetri Pulau Lirang. Ya, jadi Pulau Lirang. Kemudian ini -5, -10 ya, -15 ya. Nah, ini kayak semacam ada mungkin apa ya ini? Eh groin, groin bentuk L atau apa? Nggak tahu apa ini. Sampai di kedalaman lebih daripada -5. Oh, dermaga. Kalau kita lihat legendanya yang merah ini dermaga. Jadi dia bikin dermaga menjorok ke pantai. Jadi dia trestle ya. Ini ceritanya trestle ya. Istilahnya untuk kalau dermaga dia menjorok sampai ke pantai itu trestle. Kemudian di sini berarti dia di kedalaman antara 5 sampai 10 meter. -5 sampai 10.
Kemudian ini Balikpapan, Teluk Balikpapan, batimetrinya Teluk Balikpapan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa dapat peta-peta batimetri begini kedalamannya, dasar laut. Itu kita lakukan survei batimetri, ya. Jadi alat-alat yang dibutuhkan itu kayak total station, kemudian kita benchmark, benchmark kan fungsinya untuk titik ikatnya ya. Kemudian transducer, ya. Kemudian prisma target, perahu, areal sonar, ya. Jadi kita itu naik surveyor itu naik di atas perahu dengan membawa alat-alat. Kemudian nanti perahunya itu jalan ya dengan rute tertentu sesuai dengan area yang mau disurvei batimetrinya. Nah, misalnya ini. Jadi dia eh, apa kayak ini ya. Jadi perahu itu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini perahu itu sampai dia dapatkan nanti semua areal yang dia cover itu bisa terukur bagaimana batimetrinya atau kontur dasar laut di area yang dia eh, ukur ya. Jadi ini secara detail alatnya. Jadi dia semacam kayak apa namanya sonar ya, semacam dia begini nanti dimasukkan ke dalam eh, pembacanya, kemudian diolah di aplikasi, nanti keluar peta batimetrik. Mungkin ada adik-adik, biasanya adik-adik itu dipanggil sama dosennya atau dipanggil sama siapa untuk membantu melakukan survei batimetri. Jadi mungkin saja ada di antara adik-adik sekalian ini dari 35 peserta, ada yang pernah melakukan survei batimetri secara langsung. Berarti lebih paham. Lebih paham bagaimana melakukan survei batimetri. Tapi secara umum gambarannya seperti ini kira-kira. Kemudian kita masuk merancang layout pelabuhan ya. Ah, Ketika kita merancang layout pelabuhan, pelabuhan ini bisa jadi pelabuhannya sudah ada ya. Kemudian kita mau kembangkan ya, jadi kita bikinkan layout pengembangannya dari yang sudah ada ya. Misalnya ditambah kapasitas dermaga ya, panjang dermaga, ditambah eh, lebar apron ya, ditambah lapangan penumpukan ya. Intinya pengembangan dari yang sudah ada ataukah kita membuat pelabuhan baru dari betul-betul belum ada ya. Dan lokasinya bisa laut terbuka. Kalau laut terbuka tentu harus pakai breakwater. Kemudian apakah dia di dalam teluk misalnya dia terlindung secara alami ataukah dia terlindung secara alami tetapi ada gangguan-gangguan sedimen ataupun apa sehingga tetap harus diberikan eh, bangunan rekayasa ya itu semi alam ataukah kita buat dia di sungai yang lumayan lebar misalnya kayak di Sungai Kapuas ya itu ada kalau tidak salah di dalam Sungai Kapuas itu ada pelabuhan ada dermaga ya. Nah, itu bisa saja ya lokasi-lokasi pelabuhan ini bisa dijadikan lokasi dalam membuat suatu pelabuhan tapi tentu harus dilakukan tinjauan ya tinjauannya tadi ada banyak tinjauan sedimentasi tinjauan topografi batimetri geologi gelombang arus ya kedalaman air dan sebagainya. Ini contoh peta batimetri wilayah perairan Desa Mayangan, Kabupaten Subang. Kemudian ini sketsa-sketsa saja, sketsa-sketsa kasar, contoh membangun dermaga sampai kedalaman mendekati -9 ya. Oh, sorry, sampai kedalaman -8. Ini ada vendornya ceritanya. Kemudian ada uh, dolphin ya dan sebagainya. Kemudian ini contoh-contoh pengaturan layout berdasarkan kondisi perencanaan. Ini tadi sudah kita bahas ya. Kalau misalnya ada eh, potensi transport sedimen, bagaimana layout layout breakwaternya. Kemudian juga ini ada contoh-contoh eh, di pelabuhan di Bengkulu ya, pelabuhan di Mandar Permai ya dan sebagainya.
Kemudian kita masuk ke eh, terminalnya. Ini fasilitas darat ya. Kita sudah di darat ini. Terminal di general cargo atau barang umum. Tipikal layoutnya itu biasanya begini ya. Jadi ini adalah muka dermaga ya, face of bird. Jadi kapal itu bersandarnya di sini. Ini apron ya, ini apron. Ini kan sisi dermaga, pinggir dermaga ya. Kemudian ini ada gudang transit. Ini gudang. Karena kan ini barang general cargo ya. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan perkuliahan, fasilitas darat kalau dia melayani kapal kargo itu tentu ada gudang ya untuk menyimpan barang sementara. Transit shed atau gudang transit yang dekat dari apron, dekat dari sisi dermaga. Kemudian ada akses jalan ya, ada warehouse. Ini main gate pelabuhan, ada kantor, lapangan parkir dan sebagainya. Nah, ini contoh layout pelabuhan beton Sekupang, dermaganya. Kemudian ada akses jalan dan lain sebagainya. Eh, spes- eh, speknya ada di sini ya. Panjang alurnya dia 1 mil. Kedalaman alurnya itu 10 sampai 12 meter. Lebar alur, lebarnya ya 400 meter. Kapasitas sandar kapal 10.000 DWT. Panjang dermaganya 117 meter. Kedalaman pada sisi dermaga LWS ya. Jadi kedalaman kolam pelabuhan ya. Kedalaman kolam pelabuhan di depan dermaga itu 9 meter. Kemudian gudang terbukanya dia ada 116.000 meter persegi. Gudang tertutup ada 42.000 meter persegi. Ya. Posisi pelabuhan Sekupang di sini. Nah, itu adalah gambaran pelabuhan Sekupang. Kemudian beberapa perspektif lewat pelabuhan. Ini gambar-gambar saja sampai terakhir. Ya, masih ada waktu 3 menit. Mohon maaf kalau misalnya cara menjelaskan saya agak lemah ya. Karena saya kurang sehat hari ini. Jadi mohon maaf kalau kurang bersemangat. Mudah-mudahan adik-adik tetap bisa eh, fokus. Jadi ini beberapa perspektif lewat pelabuhan. Kemudian ini lewat pengembangan Pelabuhan Makassar ya. Jadi dulu existing itu begini. eh, Sekarang sudah ada Makassar Newport ya. Nah, jadi yang dari begini menjadi begini. Nah, cabang Makassar ini existing tahun 2011 kondisinya begini. Ini sekarang sudah ada Makassar Newport. Kemudian yang Balikpapan ini pengembangan ya, pelabuhan pengembangan. Jadi existingnya begini. Sekarang mau dikembangkan ya. Di dokumen master plan-nya itu pengembangannya di sini. Jadi ditambah di sini menjadi begini. Kemudian yang masih di Balikpapan, Kampung Baru ya. Dulu yang existing tahun 2009 dermaganya 3 saja begini ya. Sekarang mau dikembangkan di dokumen master plan itu ada penambahan ya. Jadi ditambah di sini, dihubungkan, kemudian ditambah lagi di sebelah kanan sini ya. Ada juga lagi di sini. Ya, jadi ada beberapa penambahan panjang dermaga. Kemudian yang cabang Ambon, existingnya dulu begini. Sekarang ada pengembangan ke di sini. Ada tambahan ini. Kemudian ini Sorong, eh, ada penambahan ya sini. Kemudian ini Jayapura. Nah, jadi ada penambahan di sini ya. Kemudian ada juga di sini. Tarakan ada penambahan di sini ya, ini. Kemudian Pantoloan
Nah, ada tambahan di sini, ada tambahan di sini. Kemudian Ternate dari ada tambahan sedikit di sini. Sini juga. Kemudian ini ada tambahan di sini di Parepare ya. Parepare Capa Ujung. Ini ada tambahan di sini. Habis ya. Pas 10.20. Baiklah itulah. Hmm. Baiklah itulah perkiraan kita untuk pertemuan 3 ada 48 slide ya. Sudah kita bahas satu persatu. Mohon tugasnya dibuat mulai sekarang yang pendahuluan. Silakan dibagi. Mohon juga yang mengikuti perkuliahan absen di absen fisik yang kuning. Baiklah, saya akhiri perkuliahan kita. Eh, apa namanya? Saya sudah coba kemarin sekolah, ternyata saya tidak bisa masuk, bermasalah, tidak bisa login. Jadi nanti mungkin saya share saja langsung di grup, apakah melalui Google Drive ataukah langsung, karena ini ukurannya lumayan besar ya, karena banyak slide-nya, mulai dari pertemuan saat itu agak banyak slide-nya, sampai 50 lebih. Ya, kalau misalnya tidak bisa, nanti via Google Drive. Baiklah, kalau ada pertanyaan, silakan, tapi waktunya sudah habis. Kalau misalnya mau ditanyakan via Japri, silakan boleh. Baiklah, saya akhiri perkuliahan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa diperkaya. Ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.